Indonesia diambang krisis dan perang terbuka dengan Malaysia dan sekutu Inggris. Saat itu Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang karismatik, tapi di dalam kabinetnya, terjadi perang dingin antara komunis dan jenderal angkatan darat. Di saat yang sama, mereka semua harus bersatu untuk menghadapi proyek neokolonialisme di seberang lautan. Inilah kisah nyata konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kita tidak hanya akan membahas bagaimana Soekarno mengeluarkan perintah Dwikora, tapi juga bagaimana Subandrio bermain mata dengan intelijen, mengapa Aidit mati-matian mendukungnya, dan dari 8 tokoh, Ganyang Malaysia, hampir semuanya berakhir tragis. Namun hanya ada satu yang selamat dan langgeng berkuasa. Mari kita bongkar satu persatu peran para tokoh dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sejarah pasti terulang. Sejarah tidak mengajarkan masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan kemungkinan masa depan. Di Penalumi, mari kita bersama membahas sejarah, apa yang sebenarnya terjadi, dan adakah misteri di baliknya. Kita akan bahas tuntas di Penalumi. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Mari kita bersama menjelajahi waktu. Selamat datang dalam lorong waktu menuju periode paling bergejolak dan penuh ketegangan dalam sejarah diplomasi dan militer Indonesia modern. Ini adalah kisah tentang idealisme revolusioner yang dipertaruhkan melawan sisa-sisa kekuatan kolonialisme, sebuah babak yang dikenal dengan pekik lantang dan penuh gairah, Ganyang Malaysia. Tahun 1960-an merupakan era di mana angin perubahan revolusioner bertiup kencang di seluruh Asia. Indonesia, di bawah kepemimpinan karismatik dan kontroversial Presiden Soekarno, baru saja memenangkan perebutan Irian Barat, yang semakin memperkuat kepercayaan diri bangsa untuk menentang dominasi Barat. Namun, sebuah rencana geopolitik besar dari kekuatan lama, Britania Raya, segera memicu kemarahan Jakarta. Rencana tersebut adalah pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Federasi ini dirancang untuk menggabungkan Federasi Malaya yang telah merdeka, Singapura, serta 2 wilayah di Pulau Kalimantan, yaitu Sarawak dan Sabah, yang saat itu dikenal sebagai Borneo Utara. Bagi Soekarno, pendirian Federasi Malaysia ini bukanlah sekadar pembentukan negara baru, melainkan sebuah manuver licik yang ia cap sebagai proyek neokolonialisme atau Neokolim. Presiden melihat Malaysia sebagai negara boneka yang sengaja didirikan oleh Inggris untuk mengamankan kepentingan militer dan ekonominya di Asia Tenggara, sekaligus mengepung Indonesia yang saat itu sangat vokal menentang imperialisme. Pendirian Malaysia dianggap sebagai upaya kolonial untuk menancapkan pagar betis di perbatasan utara Nusantara yang secara langsung mengancam kedaulatan, integritas, dan cita-cita revolusi Indonesia. Latar belakang ideologis konflik ini semakin dalam. Soekarno tengah gencar mempromosikan aliansi global NEVO, New Emerging Forces, negara-negara baru dan progresif, melawan Old Devo, Old Established Forces, yang diwakili oleh negara-negara kapitalis dan imperialis Barat. Malaysia, dengan dukungan penuh dari Inggris, otomatis ditempatkan Soekarno di kubu Old Devo. Selain itu, proyek politik domestiknya, Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, akan terancam oleh kehadiran kekuatan konservatif dan pro-barat tepat di dekat jantung Nusantara. Puncak dari eskalasi retorika ini terjadi pada 3 Mei 1964. Dalam sebuah apel akbar yang membakar semangat, Presiden Soekarno secara resmi mengeluarkan Dwi Komando Rakyat, Dwikora. Perintah ini adalah deklarasi politik dan militer yang tak terbantahkan. Isinya adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia, mengukuhkan kembali semangat juang di dalam negeri, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk membubarkan negara boneka Malaysia, menegaskan dukungan terhadap elemen-elemen anti-federasi di wilayah tersebut. Dwikora bukan sekadar gertakan, ia adalah mandat operasional yang memobilisasi seluruh potensi kekuatan Indonesia, dari militer profesional hingga para sukarelawan sipil, untuk melaksanakan operasi infiltrasi dan subversi di seluruh wilayah Malaysia. Perintah Dwikora inilah yang secara definitif menyalakan api konfrontasi, mengubah perbatasan Kalimantan menjadi medan perang yang sunyi namun mematikan, dan menempatkan 8 tokoh sentral yang akan kita bedah perannya di garis depan kebijakan dan medan laga. Mereka adalah eksekutor loyal dan arsitek strategi di balik salah satu periode paling dramatis dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Soekarno,
Komando Tertinggi Operasi, Dwi Komando Rakyat. Apabila konfrontasi adalah sebuah simfoni perang, maka Soekarno adalah konduktor agungnya. Ia bukan hanya seorang kepala negara, ia adalah panglima tertinggi revolusi, figur sentral yang memberikan nyawa, ideologi, dan instruksi definitif untuk seluruh kampanye Ganyang Malaysia. Keterlibatan Soekarno dalam konfrontasi bersifat total dan absolut, mulai dari konseptualisasi hingga komando operasional. Konfrontasi lahir dari kerangka berpikir Soekarno sendiri, menentang neokolonialisme dan imperialisme di segala bentuk. Ia melihat pembentukan Federasi Malaysia bukan sekadar ancaman teritorial, melainkan penghinaan terhadap prinsip kedaulatan yang baru saja diperjuangkan bangsa-bangsa Asia Afrika. Peran pertama dan utama Soekarno adalah sebagai penentu kebijakan luar negeri garis keras. Ia adalah yang memformulasikan retorika politik yang membakar, menampar wajah Barat dengan istilah-istilah seperti neokolim, dan mempopulerkan pekik Ganyang Malaysia. Slogan ini bukan sekadar teriakan kosong, ia adalah mobilisasi moral nasional, mengikat seluruh elemen bangsa pada satu tujuan bersama. Puncak dari keterlibatannya diwujudkan dalam Dwi Komando Rakyat, Dwikora. Dwikora adalah mandat tertinggi yang secara resmi mengizinkan operasi militer, intelijen, dan mobilisasi sukarelawan. Ini adalah dasar hukum dan landasan ideologis bagi setiap langkah yang diambil oleh angkatan bersenjata dan kabinetnya. Untuk memastikan Dwikora berjalan efektif dan terpusat, Soekarno mendirikan Komando Operasi Tertinggi, KOTI. Sebagai ketua KOTI, ia secara langsung mengawasi dan mengendalikan semua operasi militer, politik, dan ekonomi yang berhubungan dengan konfrontasi. KOTI berfungsi sebagai poros kekuasaan yang menyatukan peran-peran sipil dan militer, memastikan bahwa strategi militer sepenuhnya selaras dengan garis politik revolusioner yang ia canangkan. Kontribusi Soekarno melampaui medan perang. Ia menggunakan panggung internasional, terutama Forum Gerakan Non-Blok, GNB, dan negara-negara sosialis, untuk menggalang dukungan bagi sikap Indonesia. Ia berhasil memosisikan konfrontasi bukan sebagai konflik bilateral, melainkan sebagai bagian dari perjuangan global NEVO melawan Oldevo. Pengiriman sukarelawan yang didukung penuh olehnya menunjukkan kemampuannya memobilisasi dukungan rakyat secara masif, mengubah ratusan ribu warga sipil menjadi instrumen politik dan militer. Secara militer, ia adalah panglima yang memerintahkan pengadaan persenjataan masif dari Uni Soviet, menjadikan Angkatan Bersenjata Indonesia, ABRI, pada masa itu salah satu yang terkuat di belahan bumi selatan, siap untuk menghadapi potensi perang terbuka dengan Inggris. Keterkaitan Soekarno dengan tokoh-tokoh lain sangat fundamental. Ia adalah atasan langsung bagi Subandrio, diplomasi keras, Aidit, mobilisasi politik, dan panglima-panglima angkatan, Yani, Dani, Marta Dinata, serta panglima operasi, Soeharto. Semua kebijakan, strategi, dan pengerahan personel harus melalui persetujuannya atau KOTI yang ia pimpin. Ia adalah pusat dari jejaring kekuasaan yang menggerakkan konfrontasi. Sayangnya, api konfrontasi yang ia nyalakan teredam oleh api konflik domestik yang jauh lebih besar. Pasca tragedi Gerakan 30 September 1965, fokus nasional bergeser tajam dari pertikaian eksternal menuju pergolakan internal. Kekuatan politik yang mendukung Soekarno runtuh, termasuk PKI dan beberapa sekutu militernya. Meskipun secara resmi ia tetap menjabat, konfrontasi mereda di bawah tekanan politik domestik yang menuntut penyelesaian damai. Melalui proses yang sangat cepat dan tragis, Soekarno kehilangan kendali atas militer dan politik. Mandat kekuasaannya berangsur-angsur diambil alih oleh Jenderal Soeharto melalui Super Semar. Soekarno, sang proklamator dan pemimpin revolusi, akhirnya dilucuti dari kekuasaannya dan mengakhiri hidupnya sebagai tahanan politik yang terisolasi pada 1970. Keterlibatannya yang total dalam konfrontasi, ironisnya, turut menyumbang pada kerentanan politik yang berujung pada kejatuhannya. Dr. Subandrio, diplomasi keras dan mata-mata. Jika Soekarno adalah pemikir ulung di balik konfrontasi, maka Dr. Subandrio adalah tangan kanan yang tak terpisahkan, sang eksekutor strategi di panggung diplomasi dan intelijen. Menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri I, Waperdam I, Subandrio memegang kendali atas dua instrumen paling vital dalam konfrontasi, perumusan kebijakan luar negeri dan operasi intelijen rahasia. Keterlibatan Subandrio dalam konfrontasi sangat substansial.
Ia bertindak sebagai corong utama yang menerjemahkan retorika revolusioner Soekarno menjadi aksi politik nyata di tingkat global. Dialah diplomat yang bertugas mengkomunikasikan alasan-alasan Indonesia menentang Malaysia kepada dunia. Di bawah komandonya, Kementerian Luar Negeri mengadopsi pendekatan yang sangat agresif, memutus hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur, dan secara terang-terangan menuduh Federasi Malaysia sebagai kepanjangan tangan neokolonialisme Inggris. Subandrio aktif dalam berbagai forum internasional, mencoba memenangkan hati negara-negara Asia Afrika dan blok sosialis, meyakinkan mereka bahwa Indonesia sedang berjuang melawan proyek destabilisasi Barat di kawasan. Ia berhasil mengisolasi Malaysia secara diplomatik di beberapa forum, menunjukkan kemampuannya dalam diplomasi konfrontatif. Namun, peran Subandrio jauh melampaui meja perundingan. Ia juga menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, sebuah lembaga yang sangat kuat pada masa Orde Lama. Inilah yang membuatnya menjadi tokoh yang sangat kritis dalam pelaksanaan Dwi Korah. Sebagai pengendali BPI, Subandrio bertanggung jawab atas seluruh operasi subversif dan infiltrasi rahasia ke wilayah Malaysia, khususnya di Sarawak dan Sabah. BPI menjadi koordinator utama yang merekrut, melatih, dan mengirimkan para sukarelawan dan agen-agen rahasia untuk melaksanakan operasi psikologis, sabotase, dan bahkan membantu perlawanan lokal di Borneo Utara. Peran ini menempatkannya dalam posisi yang sangat sensitif, bersinggungan langsung dengan intelijen militer namun di bawah kendali sipil politik, menjadikannya salah satu tokoh yang paling mengetahui seluk-beluk operasi terselubung konfrontasi. Keterkaitan Subandrio dengan Soekarno begitu erat. Ia adalah orang kepercayaan politik yang tak tergantikan, menjalankan tugas yang syarat risiko dan sensitivitas. Ia juga memiliki hubungan kerja dengan Panglima Angkatan untuk operasi bersama di Kalimantan, namun kewenangannya sebagai Kepala BPI memberinya jalur informasi independen yang terkadang bersaing dengan komando militer. Loyalitasnya yang tak tergoyahkan kepada Soekarno dan keterlibatannya yang mendalam dalam jejaring intelijen dan politik Orde Lama, khususnya setelah ia dianggap terlalu dekat dengan PKI, menjadi bumerang yang mematikan. Tragedi G30S 1965 menghantamnya dengan keras. Subandrio, yang baru saja kembali dari kunjungan luar negeri, dengan cepat ditangkap oleh militer di bawah kepemimpinan Soeharto. Ia kemudian dituduh terlibat dalam G30S, meskipun perannya dalam peristiwa itu masih menjadi perdebatan historis. Pada tahun 1966, ia dijatuhi vonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Nasibnya, dari diplomat berpengaruh yang mengancam sebuah negara, menjadi tahanan politik kelas wahid, menggambarkan betapa rapuhnya kekuasaan di era tersebut. Setelah bertahun-tahun di penjara, hukuman mati itu diringankan menjadi seumur hidup, dan ia baru menghirup udara bebas pada tahun 1995, setelah nyaris 3 dekade berada di balik jeruji besi. DN Aidit, mobilisasi massa dan kekuatan politik. Jika konfrontasi adalah panggung drama nasional, maka Dipa Nusantara Aidit, sebagai Ketua Sentral Komite, CC, Partai Komunis Indonesia, PKI, adalah aktor utama yang mengendalikan massa rakyat. Peran Aidit dalam konfrontasi adalah strategis dan politis, berfungsi sebagai jangkar yang mengaitkan kebijakan luar negeri Soekarno dengan basis kekuatan rakyat terbesar di Indonesia. Keterlibatan Aidit dalam mendukung konfrontasi sangat krusial, berakar pada ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, yang ia dukung penuh bersama Soekarno. PKI melihat isu Ganyang Malaysia sebagai peluang emas untuk mencapai 2 tujuan fundamental. Mengukuhkan aliansi dengan Soekarno, dengan menjadi pendukung paling vokal dan militan terhadap Dwi Korah, PKI memperkuat posisinya sebagai mitra utama dan tak terpisahkan dari kepemimpinan Soekarno. Membakar semangat anti-kapitalisme, konfrontasi memberikan PKI platform ideologi sempurna untuk menyerang kekuatan Oldevo, Barat kapitalis, sejalan dengan doktrin anti-imperialisme komunis. PKI, melalui Aidit, memberikan legitimasi politik akar rumput yang masif terhadap kebijakan konfrontasi. Ketika dunia internasional melihat Indonesia bersikap agresif, dukungan dari jutaan anggota dan simpatisan PKI memberikan kesan bahwa kebijakan tersebut didukung oleh seluruh lapisan rakyat, bukan hanya militer atau elit politik. Kontribusi Aidit paling nyata terlihat pada aspek mobilisasi massa. PKI mengerahkan seluruh organisasi sayapnya, mulai dari SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, BTI, Barisan Tani Indonesia, hingga Pemuda Rakyat, untuk menyelenggarakan demonstrasi dan unjuk rasa besar-besaran anti-Malaysia,
anti-Amerika, dan anti-Inggris. Aksi-aksi ini bukan sekadar protes. Itu adalah pertunjukan kekuatan politik yang diperhitungkan, menghidupkan suasana revolusioner yang diinginkan Soekarno. Lebih jauh, Aidit secara agresif melontarkan ide pembentukan Angkatan Kelima. Ide ini mengusulkan agar kaum buruh dan tani yang sudah dipersenjatai oleh PKI turut dilibatkan secara resmi dalam konfrontasi sebagai sayap militer non-reguler. Meskipun secara lahiriah usulan ini diklaim untuk memperkuat pertahanan nasional dalam menghadapi ancaman Malaysia, secara politis, ini adalah upaya PKI untuk mempersenjatai diri dan menyeimbangkan kekuatan militer yang didominasi oleh Angkatan Darat, sebuah manuver politik yang meningkatkan ketegangan internal secara drastis, jauh melebihi ketegangan eksternal dengan Malaysia. Keterkaitan Aidit sangat erat dengan Soekarno sebagai mentor politiknya dan Subandrio dalam hal konsolidasi politik revolusioner. Namun, ia berada dalam posisi yang antagonis terhadap faksi-faksi anti-komunis di dalam militer, terutama yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Ahmad Yani, yang menentang keras pembentukan Angkatan Kelima. Dukungan totalnya terhadap konfrontasi dan loyalitasnya pada Nasakom menempatkannya di puncak kekuasaan politik, namun juga di pusat-pusaran intrik yang mematikan. Seperti bara yang membakar terlalu terang, kontribusi masif Aidit terhadap konfrontasi terputus secara brutal dan tiba-tiba oleh tragedi domestik. Peran politiknya dalam konfrontasi secara total terhenti pada malam 30 September 1965. Aidit dituduh sebagai dalang intelektual di balik gerakan 30 September. Ia melarikan diri ke Jawa Tengah namun akhirnya tertangkap, dan nasibnya berakhir tragis. Ia dieksekusi tanpa proses pengadilan pada tahun 1965. Peran sentralnya dalam mobilisasi Dwikora, ironisnya, hanya menjadi catatan kaki di hadapan tuduhan atas keterlibatannya dalam tragedi nasional yang mengakhiri Orde Lama. Jenderal Abdul Haris Nasution, arsitek pertahanan dan strategi militer. Dalam hiruk-pikuk konfrontasi, ketika orator politik membakar semangat massa, Jenderal Abdul Haris Nasution berdiri sebagai figur yang mewakili profesionalisme militer dan pragmatisme strategis. Menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Menko-Hankam, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, KSAB, Nasution adalah arsitek utama yang menerjemahkan Dwi Komando Rakyat, Dwikora, yang politis menjadi cetak biru pertahanan dan strategi militer yang operasional. Keterlibatan Nasution bersifat mendasar. Ia adalah perumus dan pengorganisir. Meskipun pandangan politiknya kerap berlawanan dengan kebijakan Nasakom Soekarno dan manuver PKI, sebagai prajurit utama, ia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan perintah Panglima tertinggi. Kontribusi terbesarnya adalah dalam mengkonsolidasikan seluruh kekuatan militer, angkatan darat, laut, dan udara, di bawah satu kerangka strategi nasional untuk menghadapi ancaman Federasi Malaysia dan para pendukungnya, Inggris, Australia, Selandia Baru. Nasution memimpin perencanaan untuk mengamankan wilayah perbatasan yang sangat luas dan menantang di Kalimantan. Ia memastikan bahwa logistik, pengerahan pasukan, dan koordinasi antar angkatan berjalan efektif. Nasution harus menyeimbangkan antara melaksanakan operasi infiltrasi yang diperintahkan Koti dengan menjaga pertahanan teritorial, agar Indonesia tidak terseret dalam perang terbuka skala besar dengan negara-negara persemakmuran Inggris yang memiliki dukungan militer barat yang superior. Peran Nasution dalam konfrontasi adalah peran seorang pengelola risiko di tengah suasana politik yang sangat terpolarisasi. Ia berusaha keras untuk menjaga profesionalisme Angkatan Darat dari infiltrasi politik, terutama dari PKI yang terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima, ide yang secara keras ditentang Nasution karena dianggap merusak struktur dan disiplin militer. Sebagai KSAB, ia adalah penghubung vital antara komando tertinggi, Soekarno Koti, dan para komandan pelaksana di lapangan, seperti Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani dan Panglima Kolaga Soeharto. Nasution bertugas menyinkronkan sumber daya dan memastikan bahwa operasi militer, terutama di Borneo, dilakukan dengan perhitungan matang. Ia adalah suara yang lebih cenderung konservatif dan hati-hati dalam penggunaan kekuatan militer, berbeda dengan desakan eskalasi dari tokoh-tokoh sayap kiri. Keterkaitan Nasution adalah dengan seluruh jajaran militer sebagai atasan strategis mereka. Namun, hubungan politiknya dengan Soekarno dan DN Aidit sangat tegang. Ia mewakili faksi anti-komunis yang menjadi penyeimbang politik terhadap kecenderungan kiri Soekarno. Perbedaan pandangan ini menciptakan jurang antara kebijakan militer profesional yang ia dukung dan kebijakan politik yang ideologis dari Koti. Nasib Nasution selama konfrontasi berjalan di atas pisau cukur politik.
Meskipun ia adalah salah satu arsitek strategi konfrontasi, ia menjadi target utama dari tragedi domestik yang mengakhiri periode tersebut. Pada malam 30 September 1965, ia menjadi target utama penculikan G30S, namun secara ajaib ia berhasil lolos. Putrinya, Ade Irma Suryani, dan ajudannya, Kapten Pierre Tendean, gugur dalam peristiwa itu. Kelangsungan hidup Nasution pasca G30S sangat menentukan. Ia memainkan peran krusial dalam mendukung penumpasan G30S dan membantu transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Namun, ironisnya, ia kemudian disingkirkan dari panggung politik oleh rezim Orde Baru yang ia bantu dirikan, dianggap sebagai figur Orde Lama yang terlalu karismatik. Nasution pensiun dari politik aktif dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai tokoh moral yang disegani, meninggal dunia pada tahun 2000. Letjen Ahmad Yani, pelaksana operasi di lapangan. Jika Jenderal Aha Nasution adalah arsitek strategis konfrontasi, maka Letnan Jenderal Ahmad Yani adalah komandan tempur yang tak kenal takut, tulang punggung militer yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasi darat di medan yang paling brutal dan tak kenal ampun, perbatasan Kalimantan. Sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, Yani adalah jembatan vital antara kebijakan Koti yang politis dengan realitas berdarah di Palagan. Keterlibatan Yani dalam konfrontasi adalah murni operasional dan eksekutif. Setelah Dwi Kora dikeluarkan, tugas utamanya adalah menerjemahkan perintah politik tentang membantu perjuangan revolusioner menjadi aksi militer yang terorganisir. Di bawah komandonya, Angkatan Darat, AD, menjadi instrumen utama dalam melaksanakan misi infiltrasi ke Sarawak dan Sabah. Peran dan tanggung jawab Letnan Jenderal Ahmad Yani adalah pengerahan pasukan, mengirimkan unit-unit terbaik AD, termasuk pasukan elit seperti Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, dan batalion-batalion infanteri, ke garis depan di perbatasan Kalimantan. Operasi infiltrasi, mengorganisir dan mengarahkan operasi rahasia lintas batas yang bertujuan untuk menyabotase infrastruktur Malaysia, mengganggu administrasi, dan mendukung gerilyawan lokal yang menentang federasi. Logistik dan kesiapan tempur, memastikan bahwa ribuan prajurit di medan operasi yang terpencil dan sulit dijangkau mendapatkan pasokan logistik, senjata, dan pelatihan yang memadai. Yani dikenal sebagai perwira yang loyal kepada Soekarno dan menghormati garis komando Panglima tertinggi. Namun, di sisi lain, ia juga berjuang keras untuk mempertahankan profesionalisme AD di tengah gejolak politik, menolak tekanan ideologis dari PKI, termasuk penolakan keras terhadap gagasan Angkatan Kelima. Ia adalah figur yang cerdas secara taktis, berupaya menghindari eskalasi yang tidak perlu dengan militer Inggris sambil tetap menjalankan operasi ofensif yang diamanatkan. Kontribusi Yani terhadap konfrontasi terletak pada kemampuannya untuk menjalankan operasi militer yang rumit dan berisiko tinggi tanpa menyebabkan perang terbuka yang menghancurkan. Ia berhasil menjaga disiplin dan efektivitas Angkatan Darat, menjadikannya kekuatan yang diperhitungkan oleh lawan-lawan Indonesia. Keterkaitan Yani sangat erat dengan komando di atasnya, Aha Nasution sebagai Menko Hankam, dan komando pelaksana di bawahnya, terutama Maijen Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala Siaga, Kolaga, yang secara operasional menjalankan Dwi Kora di Sumatera dan Kalimantan. Namun, loyalitasnya kepada Soekarno, dikombinasikan dengan sikapnya yang tegas menolak hegemoni politik PKI, menjadikannya target yang sangat berbahaya dalam konstelasi politik yang semakin terpolarisasi. Ia dianggap sebagai salah satu jenderal berdarah biru yang paling kritis terhadap manuver politik sayap kiri. Sayangnya, peran vital dan kontribusi Yani dalam konfrontasi harus terhenti dengan cara yang paling tragis. Intensitas tugasnya sebagai pelaksana operasi eksternal tiba-tiba digantikan oleh kengerian konflik internal. Pada malam 1 Oktober 1965, Jenderal Ahmad Yani menjadi korban paling senior dari tragedi G30S. Ia diculik dari rumahnya sendiri setelah menolak untuk menuruti perintah penculik, dan gugur sebagai pahlawan revolusi. Kepergiannya secara mendadak mengakhiri peran AD dalam konfrontasi dan secara efektif menandai keruntuhan struktur komando militer yang dibentuk Soekarno. Ia adalah lambang prajurit profesional yang akhirnya terjebak dan dikorbankan oleh pertikaian politik yang ia coba hindari. Marsekal Madya Omardani, dukungan Armada Udara. Dalam mesin perang konfrontasi, kekuatan udara Indonesia berada di bawah kendali seorang pemimpin yang ideologis dan berani, Marsekal Madya Omardani. Menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Udara, Menpangau,
Dhani adalah arsitek utama yang memastikan superioritas udara Indonesia, menjadikannya kekuatan yang diperhitungkan oleh Angkatan Udara Kerajaan Inggris, RAF, di kawasan. Keterlibatan Omar Dhani dalam konfrontasi bersifat teknis strategis sekaligus politis. Kontribusi terbesarnya adalah dalam memanfaatkan dan memobilisasi armada udara Indonesia, yang pada masa itu merupakan salah satu yang terbesar dan termodern di Asia Tenggara, berkat pengadaan persenjataan masif dari Uni Soviet. Armada AURI, yang mencakup jet-jet tempur canggih seperti MiG-21 dan pesawat pengebom strategis Tu-16 Badger, menjadi penangkal utama terhadap intervensi militer Barat yang lebih besar. Tugas dan peran AURI di bawah komando Omar Dhani meliputi dukungan logistik dan infiltrasi. AURI memainkan peran vital dalam operasi penerjunan dan pengangkutan logistik ke wilayah perbatasan Kalimantan. Pesawat angkut digunakan secara ekstensif untuk menyusupkan pasukan elit dan sukarelawan ke hutan-hutan terpencil Sarawak dan Sabah, sebuah tugas yang berisiko tinggi dan sangat menantang secara geografis. Kesiapan tempur dan pengintaian. Dhani memastikan bahwa unit-unit tempur AURI berada dalam status siaga tinggi. Pesawat-pesawat pengintai dikerahkan untuk memantau pergerakan pasukan Commonwealth di perbatasan. Meskipun tidak terjadi pertempuran udara terbuka skala besar, ancaman dan kesiapan AURI berfungsi sebagai deteren, daya tangkal, yang signifikan. Omar Dhani tidak hanya seorang komandan militer, ia adalah seorang politisi sejati yang loyalitasnya terhadap Soekarno bersifat mutlak. Ia adalah salah satu tokoh militer paling vokal dalam mendukung kebijakan Nasakom dan sangat mendukung konfrontasi sebagai bagian dari perjuangan anti-imperialisme. Ia secara terbuka mengeluarkan pernyataan yang keras terhadap Malaysia dan sekutunya, menyelaraskan penuh doktrin AURI dengan garis politik KOTI. Afiliasi politiknya yang kuat, yang sering diinterpretasikan sebagai kedekatan dengan PKI, memberinya posisi kuat di mata Soekarno, namun pada saat yang sama, ia menjadi target kecurigaan serius dari faksi-faksi anti-komunis di Angkatan Darat. Keterkaitan Dhani terletak pada Komando Puncak. Ia adalah Panglima Angkatan yang secara langsung menerima perintah dari KOTI pimpinan Soekarno. Ia bekerja sama dengan R.E. Martadinata, Angkatan Laut, dalam operasi amfibi dan Ahmad Yani, Angkatan Darat, dalam operasi gabungan di Borneo. Namun, loyalitas ideologisnya menjadi sumber bencana pribadi. Pada malam 1 Oktober 1965, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, markas AURI, dituduh menjadi lokasi utama perencanaan dan persiapan gerakan 30 September. Meskipun Dhani mengklaim tidak terlibat dalam perencanaan, tanda tangannya pada sebuah pernyataan yang terkesan mendukung gerakan tersebut pada dini hari 1 Oktober menjadi bukti yang memberatkan. Peran pentingnya dalam konfrontasi dengan cepat dilupakan di tengah pusaran tuduhan subversi. Omar Dhani segera ditangkap dan, seperti Subandrio, ia diadili di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Ia divonis hukuman mati pada tahun 1966. Nasib tragisnya menggambarkan betapa rapuhnya posisi seorang pemimpin militer yang terlalu politis di tengah kudeta dan transisi kekuasaan. Setelah menjalani penahanan selama 29 tahun, hukuman mati itu diringankan dan ia akhirnya dibebaskan pada tahun 1995. Meninggal 6 tahun kemudian pada tahun 2001. Laksamana R.E. Martadinata, penjaga lautan Nusantara. Ketika Angkatan Darat sibuk menyusup ke hutan Borneo dan Angkatan Udara siaga di langit, Laksamana Raden Edi Martadinata memegang kendali atas medan tempur yang jauh lebih luas dan kritis, lautan dan selat Nusantara. Sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut, Men Pangal, Martadinata bertanggung jawab atas kedaulatan maritim dan pelaksanaan operasi amfibi selama konfrontasi. Keterlibatan Martadinata bersifat esensial dan teritorial. Pada awal 1960-an, TNI Angkatan Laut, ALRI, berada pada puncak kekuatannya, diakui sebagai salah satu armada terbesar di Asia Tenggara, diperkuat dengan kapal-kapal perang modern, kapal selam, dan kapal pendarat amfibi dari Uni Soviet. Kontribusi utamanya adalah memastikan bahwa kekuatan maritim ini dapat menjadi penangkal, deteren, yang efektif terhadap Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Royal Navy, dan Angkatan Laut Persemakmuran Inggris. Tugas ALRI di bawah kepemimpinan Martadinata dalam konfrontasi sangat beragam. Pengamanan jalur infiltrasi. ALRI memikul beban berat untuk mengamankan jalur laut dan melaksanakan operasi pendaratan amfibi bagi pasukan infiltrasi dan sukarelawan ke wilayah Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Operasi ini menuntut perencanaan dan koordinasi yang sangat detail, karena harus dilakukan secara rahasia untuk menghindari deteksi kapal-kapal patroli lawan.
Patroli dan penangkalan, kapal-kapal perang ALRI secara rutin melakukan patroli intensif di perairan strategis seperti Selat Malaka dan perairan sekitar Borneo. Tujuan utamanya adalah mencegah upaya blokade maritim oleh Inggris dan menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan ke laut lepas. ALRI berfungsi sebagai perisai laut yang melindungi integritas teritorial Indonesia. Marta Dinata dikenal sebagai perwira yang fokus pada profesionalisme militer dan sangat menghargai disiplin. Meskipun ia melaksanakan perintah Dwi Korra dengan ketat, ia cenderung lebih berhati-hati dalam menghindari konfrontasi langsung dengan armada asing, mengedepankan taktik pendaratan rahasia dan patroli. Ia harus menyeimbangkan tuntutan politik dari koti pimpinan Soekarno untuk bersikap keras, dengan keharusan strategis untuk menjaga armada agar tidak hancur dalam pertempuran terbuka yang tidak seimbang dengan kekuatan laut yang lebih berpengalaman dari pihak persemakmuran Inggris. Keterkaitan Marta Dinata adalah dengan Panglima Angkatan lainnya. Ia berkoordinasi dengan Omar Dhani, AU, untuk dukungan udara dan Ahmad Yani, AD, untuk pendaratan pasukan. Ia mewakili salah satu pilar kekuatan bersenjata yang mendukung konfrontasi Soekarno. Namun, nasib Marta Dinata berbeda dengan rekan-rekannya yang terjerat pusaran G30S. Ia sempat bersitegang dengan Soekarno karena beberapa isu kebijakan internal Angkatan Laut. Karena tensi ini, ia diganti dari posisi Pangal pada Februari 1966, sebelum konfrontasi secara resmi berakhir. Meskipun demikian, ia diberi posisi baru sebagai Duta Besar untuk Pakistan, yang menunjukkan bahwa ia tidak dicap sebagai musuh politik rezim yang baru berkuasa. Sayangnya, Marta Dinata tidak sempat menyaksikan akhir dari konfrontasi. Ia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan helikopter tragis di Gunung Riung, Jawa Barat, pada bulan November 1966. Kematiannya, yang mendadak dan bukan karena eksekusi politik, mengakhiri peran salah satu komandan laut terbesar Indonesia di era tersebut. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional dan namanya diabadikan sebagai nama markas besar ALRI. Maijen Soeharto, pemimpin komando dan jalan damai. Di tengah pusaran emosi yang membara dan mobilisasi militer besar-besaran, sosok Mayor Jenderal Soeharto muncul sebagai figur yang pragmatis dan terorganisir. Berbeda dari retorika keras para pemimpin politik, peran Soeharto dalam konfrontasi adalah peran seorang komandan pelaksana yang bertindak dengan perhitungan yang dingin, yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju penyelesaian damai. Keterlibatan awal Soeharto dalam konfrontasi sangat signifikan. Ia ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala Siaga, Kolaga, sebuah komando operasional yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan perintah Dwi Korra di lapangan. Kolaga bertanggung jawab atas seluruh operasi militer di wilayah perbatasan vital, mencakup Sumatera dan Kalimantan. Sebagai Panglima Kolaga, tanggung jawabnya meliputi pelaksanaan operasi infiltrasi. Soeharto mengawasi dan memerintahkan pengerahan pasukan dari berbagai kesatuan, termasuk unit-unit AD, untuk menyusup ke wilayah Sarawak dan Sabah. Operasi ini menuntut perencanaan logistik yang sangat kompleks di medan yang ekstrim dan terpencil. Komando dan koordinasi. Ia harus memastikan koordinasi yang efektif antara satuan-satuan tempur AD dengan elemen AL dan AU di bawah kendali operasional Kolaga. Keberhasilannya di medan ini menunjukkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan militernya yang terstruktur. Meskipun melaksanakan operasi infiltrasi, Soeharto dikenal mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap eskalasi. Ia menyadari sepenuhnya potensi risiko perang terbuka dengan pasukan Commonwealth yang superior secara teknologi dan pelatihan. Pendekatan ini mencerminkan mentalitas seorang perwira yang fokus pada efisiensi militer daripada dorongan politik ideologis semata. Kontribusi Soeharto dalam konfrontasi memiliki dua fase yang berbeda dan sangat kontras. Fase pertama adalah pelaksana operasi militer di Borneo. Fase kedua, yang jauh lebih menentukan nasib Indonesia, dimulai setelah konfrontasi mencapai titik didih politik. Ketika tragedi gerakan 30 September 1965 meletus, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, berada di posisi yang tepat untuk mengambil alih komando. Dengan gugurnya banyak petinggi AD, termasuk komandannya, Ahmad Yani, Soeharto mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut. Ia secara cepat mengambil tindakan untuk menumpas gerakan tersebut dan memulihkan ketertiban di Jakarta. Perannya bergeser dari komandan lapangan menjadi penguasa politik de facto yang memegang kendali atas Angkatan Darat.
Kontribusi terbesar Soeharto terhadap konfrontasi datang pada tahun 1966, setelah ia menerima surat perintah 11 Maret, Super Semar, dari Soekarno. Setelah mengamankan posisi politiknya, prioritas utama Soeharto adalah mengakhiri konfrontasi yang dianggapnya membebani anggaran negara dan menghambat pembangunan ekonomi. Soeharto, melalui para diplomatnya, segera membuka jalur negosiasi rahasia dengan Malaysia. Keputusannya ini bertentangan dengan garis politik keras Soekarno. Inisiatif pragmatis ini membuahkan hasil, dan konfrontasi secara resmi diakhiri melalui penandatanganan Persatuan Bangkok pada 11 Agustus 1966. Soeharto tidak hanya mengakhiri perang, ia mengakhiri seluruh era. Keterlibatannya dalam konfrontasi memberinya kredibilitas militer dan politik yang dibutuhkan untuk transisi kekuasaan. Dari seorang panglima kolaga yang patuh, ia muncul sebagai pemimpin yang mengakhiri konfrontasi, menggulingkan Orde Lama, dan mendirikan rezim Orde Baru, yang ia pimpin sebagai presiden hingga tahun 1998. Ia meninggal dunia pada tahun 2008. Api konfrontasi, yang telah membakar semangat nasionalisme selama hampir 4 tahun, tidak dipadamkan oleh kekuatan militer asing, melainkan oleh badai politik yang meletus di dalam negeri sendiri. Episode Ganyang Malaysia berakhir bukan di medan perang Kalimantan, tetapi di tengah pergolakan dramatis pasca gerakan 30 September 1965. Secara de facto, intensitas konfrontasi mulai mereda segera setelah Oktober 1965. Fokus militer Indonesia bergeser total, dari operasi infiltrasi eksternal ke pembersihan internal dan konsolidasi kekuasaan. Kekuatan militer Inggris dan Commonwealth, yang sebelumnya siaga penuh di perbatasan, mendapati pertempuran mereka mereda bukan karena kemenangan, tetapi karena musuh utamanya, Indonesia, sedang menghadapi krisis eksistensial. Penyelesaian resmi dan permanen konfrontasi adalah salah satu tindakan politik pertama yang diambil oleh rezim yang baru berkuasa. Pada 11 Agustus 1966, melalui inisiasi Mayor Jenderal Soeharto yang kini memegang kendali penuh, ditandatanganilah Persatuan Bangkok. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri permusuhan, mengakui kedaulatan Federasi Malaysia, dan memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara serumpun tersebut. Konfrontasi berakhir, namun warisannya tetap mendalam. Ia meninggalkan luka, baik secara diplomatik maupun militer, tetapi juga meninggalkan pelajaran penting mengenai biaya yang harus dibayar untuk idealisme politik yang tidak sejalan dengan realitas geopolitik dan ekonomi. Konflik eksternal ini secara ironis menjadi pisau bermata dua yang memenggal karir, bahkan nyawa, para perumus dan pelaksananya. Nasib ke-8 tokoh sentral ini mencerminkan betapa rapuhnya kekuasaan di era tersebut. Korban politik dan eksekusi. Soekarno, sang panglima tertinggi dan pencetus Dwikora, loyalitasnya pada ideologi Nasakom dan konfrontasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkannya kehilangan dukungan militer. Ia dipaksa menyerahkan kekuasaan melalui Super Semar dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan politik de facto, hingga wafat pada tahun 1970. Dr. Subandrio, Menteri Luar Negeri dan Kepala Intelijen yang menjalankan diplomasi keras. Loyalitasnya kepada Soekarno dan keterlibatannya di BPI membuatnya dituduh terlibat G30S, dijatuhi hukuman mati yang kemudian diringankan menjadi seumur hidup. Ia menjalani hukuman penjara terlama, baru dibebaskan tahun 1995. Marsekal Madya Omar Dhani, Panglima Angkatan Udara yang sangat ideologis. Kedekatannya dengan ideologi Soekarno dan ditemukannya Pangkalan Udara Halim sebagai pusat kegiatan G30S membuatnya divonis mati. Hukuman diringankan dan ia bebas pada tahun 1995. DN Aidit, Ketua PKI dan penggerak massa konfrontasi. Kehancurannya terjadi secara instan dan brutal. Ia dituduh menjadi otak G30S, ditangkap, dan dieksekusi tanpa proses pengadilan pada akhir tahun 1965. Korban militer dan kecelakaan. Letjen Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat dan Pelaksana Utama Operasi Darat. Ia adalah korban paling senior yang terenggut oleh konflik internal. Diculik dan gugur dalam peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965, ironisnya, ia tewas bukan di medan pertempuran Malaysia tetapi di rumahnya sendiri. Laksamana R.E. Martadinata, Panglima Angkatan Laut yang menjaga kedaulatan maritim. Ia diberhentikan dari posisi Pangal karena perbedaan pandangan dengan Soekarno. Nasibnya tragis namun bukan karena eksekusi politik,
Ia meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada tahun 1966. Para penyintas dan pemenang. Jenderal A.H. Nasution, arsitek strategi pertahanan. Ia adalah korban yang berhasil selamat dari upaya pembunuhan G-30S. Perannya dalam transisi kekuasaan sangat krusial. Namun kemudian ia disingkirkan dari panggung politik Orde Baru. Ia meninggal dunia sebagai tokoh moral pada tahun 2000. Maijen Soeharto, Panglima Kolaga dan pelaksana di lapangan. Ia adalah pemenang politik dari krisis ini. Setelah menumpas G-30S, ia menggunakan momentum transisi untuk mengakhiri konfrontasi secara damai, menggantikan Soekarno, dan memimpin Indonesia sebagai presiden selama 32 tahun. Ia meninggal dunia pada tahun 2008. Akhirnya, konfrontasi Indonesia-Malaysia menjadi kisah peringatan tentang garis tipis antara revolusi dan kehancuran. Pertikaian eksternal berakhir, namun mengorbankan sebagian besar pemimpinnya kepada konflik internal, menyisakan satu figur yang berdiri tegak untuk mendefinisikan babak sejarah berikutnya. Dan begitulah, perjalanan kita dalam memahami peran krusial dari 8 tokoh sentral konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir. Kita telah menyaksikan bagaimana Soekarno menyulut api semangatnya, bagaimana para diplomat seperti Subandrio bermain di panggung internasional, bagaimana kekuatan rakyat digerakkan oleh D.N. Aidit, dan bagaimana para panglima, Nasution, Yani, Dani, dan Marta Dinata, berjuang melaksanakan tugas mereka. Dan akhirnya, bagaimana Soeharto menutup lembaran konflik dan membuka era yang baru. Kisah Ganyang Malaysia adalah pengingat abadi bahwa harga sebuah kedaulatan selalu mahal. Ia menunjukkan bahwa gejolak politik domestik seringkali jauh lebih mematikan daripada ancaman dari luar. Tokoh-tokoh ini, dengan segala kontribusi dan tragedi nasib mereka, adalah bagian tak terpisahkan dari kanvas sejarah bangsa kita. Jika cerita tentang para tokoh ini membangkitkan rasa penasaran Anda, kami mengundang Anda untuk menyaksikan video kami yang lain yang membahas tuntas jalannya Operasi Dwi Komando Rakyat, Dwikora. Di video tersebut, kami merinci taktik infiltrasi di perbatasan Kalimantan, peran pasukan elit seperti RPKAD, dan pertempuran rahasia yang terjadi antara sukarelawan Indonesia melawan pasukan Inggris dan Commonwealth. Anda akan memahami secara operasional bagaimana perintah politik Dwikora diterjemahkan menjadi aksi militer yang rumit dan berisiko tinggi di hutan-hutan Borneo. Kita juga sudah membahas dengan detail, mengapa PKI yang paling diuntungkan dengan adanya Dwikora ini? Apa sebenarnya keuntungan politik yang ingin dicapai PKI? Kita sudah bahas di video lain. Kunjungi channel kami untuk menonton. Bagaimana pendapat Anda tentang episode paling dramatis dalam sejarah ini? Dari ke-8 tokoh yang telah kita bahas, siapakah yang menurut Anda memiliki pengaruh paling besar, dan mengapa? Tuliskan pandangan, pertanyaan, atau kisah yang Anda ketahui di kolom komentar di bawah. Kami sangat menantikan diskusi yang mendalam dari Anda semua. Jangan lupa untuk like jika Anda merasa video ini informatif. Subscribe ke kanal kami agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Dan yang terpenting, bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda agar semangat dan pelajaran dari sejarah bangsa ini terus menyebar. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Salam persatuan.